Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya telah mengganggu waktu istirahat dan waktu belajar serta waktu main kalian. Saya di sini hanya membutuhkan mungkin 15 atau 20 menit untuk melaksanakan bimbingan kelompok bersama kalian gitu. Apa sudah bisa kita mulai bimbingan kelompoknya buat saat ini? Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alwan Murfid. Saya berkuliah di Universitas Mataun Anwar dengan jurusan bimbingan dan konseling. Ada yang tahu bimbingan konseling apa? Enggak. Nah, bimbingan konseling itu merupakan program FKIP atau keguruan yang ada di UNMA. Juga bimbingan konseling ini berfokus kepada tentang perilaku seseorang atau kegiatan-kegiatan siswa yang ada di sekolah gitu. Nah, jadi untuk itu kalian dikumpulkan di sini itu ada yang tahu akan melakukan apa? Enggak ada yang tahu ya. Ya, kalian kumpulkan di sini itu untuk melakukan bimbingan kelompok. Apa sih bimbingan kelompok itu? Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Enggak. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Coba salah satu dari cowok pimpin doa. Ya, silakan. Iki. Ya udah. Dia KM. Gerak Riki ai. Dia beta. Doanya gimana? Ya doa aja, kayak biasa di sekolah atau enggak misalkan doa dalam hati gitu. Nah, misalnya, sebelum memulai bimbingan kelompok kali ini kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai gitu. Bisa nggak? Sebelum memulai bimbingan kelompok. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tak kan si ai. Tunggu sini. Jangan jadi beta. Mak, ini pohon dia baik. Aduh dia beta. Mulai bimbingan kelompok, marilah kita baca doa. Udah berdoanya. Nah. Apa kabar semuanya? Aduh, kurang semangat ya. Kalau misalkan saya bilang apa kabar, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ya. Jadi, apa kabar malam ini semuanya? Jadi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Bareng ya. Kumpul ya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Ayo serius ya, serius. Jangan ketawa ya, biar cepat beres juga ya. Siap. Nah, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Ulang. Sekali lagi ya. Siap. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke.
Nah, jadi terima kasih atas waktu kalian yang sudah menyempatkannya malam ini di sini ya. Selanjutnya, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita mensyukuri setiap nikmat dan karunia kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kalian tahu nggak kenapa sih kalian dikumpulkan di sini gitu tuh? Yang tadi nggak tahu ya, kalian dikumpulkan di sini itu untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, jadi sebelum lanjut itu, kalian ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Nggak tahu ya, baik. Sekarang saya akan menjelaskan bimbingan kelompok itu merupakan suatu kegiatan yang mengatasi masalah yang dialami oleh kalian, tetapi diselesaikan secara bersama-sama gitu, secara bersama-sama di lingkungan ini saja gitu. Kemudian kalian dikumpulkan di sini itu yang pasti sudah menjadi anggota kelompok, ya kan? Sudah menjadi anggota kelompok, maka untuk syarat menjadi kelompok, kalian harus menjaga suatu rahasia dan juga kalian harus terbuka antara satu dan sama lainnya selama proses bimbingan kelompok ini berlangsung, begitu. Yang mana kita selama bimbingan kelompok ini akan membahas tentang bullying secara bersama-sama. Nah, jadi sebelum memulai kegiatannya lebih jauh lagi, apakah sebelumnya ada yang merasa keberatan untuk mengikuti ini? Gitu, tidak ya? Alhamdulillah. Jadi untuk menjaga asas kerahasiaan ini, saya ada suatu ucapan janji dan kalian akan mengulanginya saja gitu tuh ya, untuk menjaga asas kerahasiaan ini. Nah sekarang kalian bisa saling berpegangan tangan gitu, bisa saling berpegangan tangan. Nah, nanti kalian tinggal mengikuti arahan dari saya, hanya siap untuk mengulang lagi. Nah, ketika saya bilang saya gitu ya, sebutin nama kalian masing-masing, gitu. Jadi baik, bisa dimulai. Bisa. Saya kalau saya bilang saya, berarti kalian nyebutin nama kalian gitu. Barengan. Iya, bareng-bareng. Baik. Kita mulai ya. Saya dengan ini menyatakan bahwa ikutin aja. Dengan ini menyatakan bahwa gitu. Saya sanggup dan bersedia menerima. Menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data, ya, dan atau keterangan lainnya, yang tidak boleh, tidak layak, diketahui orang lain. Selesai. Jadi siap menjaga asas kerahasiaan ini. Siap. Kegiatan kita kali ini mungkin akan berjalan selama 15 atau 20 menit ke depan gitu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup dan efektif dan tidak kemalaman juga buat kaliannya. Nah, tadi
Jadi perkenalan saya sudah. Sekarang dipersilakan untuk kalian memperkenalkan diri kalian gitu. Cukup sebutkan nama, ya, umur, dan kelas sekolah gitu. Ya, silakan dimulai dari mau di mana? Dari kanan, dari kiri? Dari kanan ya, silakan. Kelas apa sekolah? Dua-duanya misalkan kalian kelas sekian dari sekolah anu gitu ya. Pakai panjangan ya namanya? Pakai. Perkenalkan nama saya Siti Aziatur Rahmah dari SMP 1 Labuan kelas 8G. Lanjut. Iya. Ya, silakan selanjutnya. Perkenalkan nama saya Krianti, saya sekolah SMP 1 Labuan kelas 8E. Ayo lagi sarokan lu kan. Perkenalkan saya. Perkenalkan saya. Dari. Oh. Bela yuk. Oke. Perkenalkan nama saya Tia Oh gitu. dari SMP 1 Labuan kelas Kelas. C. Ya, silakan Nama Anto. saya Rizky Saputra dari SMP anjing SMP muncul SMPN 1 Labuan kelas 8A. Silakan lanjutnya. Nama saya harus guys dari SMP 1 Labuan kelas 7. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebelumnya kalian di sini sudah saling mengenal ya, sebelumnya ya, sudah CS teman ya. Rizky. Nah, karena kita sudah saling berkenalan dan kalian juga sudah saling mengenal, saya ada sedikit apa ya namanya, ada sedikit ice breaking untuk kalian agar tidak terlalu gabut juga. Nah, jadi ice breakingnya ini kalian bisa memainkan satu peran yang dimana ketika sambil bernyanyi ya, jadi bernyanyi sambil memutarkan benda gitu. Ketika nyanyinya berhenti di situ, paham nggak maksudnya? Paham ya? Silakan, kita bisa dimulai dari sekarang. Jangan, bendanya mau pakai apa? Mau pakai handphone atau pakai apa? Ada nggak? Jangan kopi. Ada nggak? Ya. Mau nyanyi apa? Sok. Cicak aja ya. Kalau berhenti di situ. Kalau misalkan berhenti, nanti kalian kita cukup cari 2 orang. Kalian menceritakan atau menceritakan pengalaman kalian tentang bullying itu sendiri. Entah pengalaman kalian sendiri yang membuli orang lain gitu, atau pengalaman kalian yang telah dibully sama orang lain gitu. Ada yang pernah mengalami bullying di sini? Dikit ya, walaupun misalkan kayak iya, maksudnya ngewadain orang tua atau apa gitu, atau bahkan lebih dari itu gitu. Nah, itu cukup di lingkungan pertemanan kalian, entah lingkungan sekolah ataupun lingkungan bermain kalian di luar sekolah gitu. Ya, mulai. Ya, silahkan dimulai sambil bernyanyi ya. 1, 2, 3. Di ding diam merayap, datang seekor nyamuk lalu Siapa? Ya, kita cari satu lagi. Harun mundur. Iya, kamu udah nggak ikut. Harun mundur. Kita cari satu lagi. Ya, mau nyanyi apa sekarang? Ganti lagunya, ganti. Balonku. Ya, Balon ada 5
rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, muda dan biru, meletus balon hijau dan Masih yuk. siapa dari terakhir yang pegang? Oi, koak. Dah, kenapa maju? Mundur. Bener, udah ya cukup 2 orang. Nah silakan nggak usah mundur, balik aja ke tempatnya masing-masing. Nah coba yang tadi 2 orang silakan ceritakan pengalaman kalian tentang bullying itu. Maksudnya pengalaman apa saja yang pernah kalian alami atau pengalaman bullying yang pernah kalian lakukan gitu. Sok sekarang bisa dimulai dari siapa? Dari Harun atau dari Dela. Menceritakan dia pernah bully atau dia dibully. Itu kan? Iya kayak gitu. Pengalaman kalian, pengalaman Dia kan suka bicara. Waduh. Cantik sih. Pernah sama ada ibunya, bapaknya. atau pernah dibully gitu. Ayo. Lagi lanjut. Maya. Ya sok pakai bahasa kalian aja. Iya, ditunggu. Saya pernah membuli anak Itu dong, langsung. menceritakan pernah di wadaan, pukul, bacok, Cocok dia. Gerak. Ah, itu dia tapi. gerak. Kalau cerita itu maksudnya Iya boleh pengalaman kalian yang ya maksudnya yang pernah kalian lihat atau kalian alami, nggak mesti diri kalian gitu. Itu teman karena ini suka dibully nih sama cowok-cowok, suka dikatain bapaknya, suka dipukul sama Bapaknya? dikatain fisik. Ya Bapak, oh suka dikatain Ya. gitu. suka dikatain udin pendek. Terus apakah si Iya ini itu suka nangis suka sampai nangis? Iya sakit itu juga suka cerita sama kakaknya. Ya suka apa suka main fisik itu, suka dipukul. Sama teman-teman cowoknya. Iya. Ya. Silakan dari Harun. Dia pelaku ayo. Pernah membuli yang Ayo juga nih aku. Oke, sabar. Ayo. Ini sih. Oke, ayo sila. Saya pernah membuli ini namanya dicokan. Langsung. Yang tadi diceritakan. Oh, iya. Saya pernah Ngapain bapaknya? bapak Fisik gitu. Ayo santai. saya pernah membuli teman saya sendiri. Saya pernah membuli teman saya sendiri yang bernama Indri. Kongkang. pernah dihakim baik. Mukul. Orang memukul. Terus Modal bawa. verbal, fisik mungkin ya. Selain itu mungkin dari chat gitu, dari digital apa pernah melakukan itu? Enggak. Ya selama di sekolah aja kali ya. Di kampung. Iya, Oh, main main biasa. kampung. Kenapa? Maksudnya kenapa harus sampai membuli? Gitu. Iya, ya. Tujuannya. Alasannya. Iya. Kesal kenapa gitu tuh? Lagi kali ya, harus lagi. Suka baik. Gak suka aja. Apakah sosok Indri ini memang kurang tidak disenangi sama teman-temannya di lingkungan kampung apa Iya. gimana gitu? Itu bagus gimana sok diberi duit sih apa duit es.
Tapi suka dibully. Dibully karena Iya itu. karena apa gitu? Gara-gara orangnya diem aja, nggak ngelawan gitu. Oh, orangnya diam Biasa aja enak, gitu. Enaknya Hmm. dibully. Jadi yang perlu kalian ketahui itu bullying itu sendiri udah tahu kali ya konsep bullying itu apa ya udah jadi yang perlu kalian sadari itu sebenarnya hal bullying yang seperti itu tidak boleh dilakukan gitu. Karena hal itu dapat menyebabkan rasa trauma gitu, bisa menjadi rasa trauma dia di masa depan nanti gitu kan. Mungkin sekarang dia belum terpengaruh efek masa depan, efek dalam jangka lama. Tapi nggak ada yang tahu gitu, dia kedepannya bakal jadi sosok yang seperti apa akibat bullying yang sekarang telah terjadi gitu. Banyak kasus-kasus di luar negeri atau di daerah-daerah kita yang mengakibatkan karena kurangnya kasih sayang orang tua atau bullying teman di sekolah karena dia sendiri merasa dirinya itu selalu dijahati, selalu diberikan kekerasan, dia di tahun kedepannya malah menjadi penjahat itu sendiri gitu karena rasa trauma itu. Bahkan ada yang sampai membunuh karena rasa benci dia, rasa kesal dia karena terus dibully gitu sama teman sepermainannya, teman sekolahannya. Jadi gitu. Mungkin kalian merasa enak aja gitu, buat merasa seru-seru aja membuli teman bermain kalian, tapi nggak ada yang tahu ke depannya dia bakal seperti apa. Bisa jadi dia gila ke depannya, bisa jadi dia merasa stres karena terus-terusan dibully dan merasa murung, nggak mau berteman lagi dengan kalian, nggak mau keluar rumah, dia ingin terus menyendiri di rumah karena dia ngerasa takut untuk keluar, untuk bergaul sama lingkungannya, takut karena rasa trauma di masa dulunya itu gitu, karena telah dibully gitu sama teman sepermainannya. Hal itu yang membuat rasa trauma itu. Jadi bisa stop untuk membuli, boleh membuli, maksudnya boleh bercanda, tapi jangan terlalu berlebihan. Dan kalian juga harus bisa menjaga hati teman kalian gitu tuh. Ya sekarang kalian masih belum memikirkan hal-hal yang lain. Nanti setelah dewasa kalian pasti banyak hal yang baru gitu, yang belum kalian ketahui dan yang akan kalian cari tahu nantinya gitu. Perubahan kalian 1 tahun 2 tahun ke depan nggak ada yang bakal tahu kalian bakal jadi apa, bakal seperti apa ke depannya. Cuma efek kecil ini, dari efek kecil ini bisa mengakibatkan hal yang sangat besar, perubahan yang sangat besar pada sosok seseorang itu. Ditinggalin di sini bukan ditinggal mati ya. Ketika kalian bergaul di sini, kalian kumpul di sini bermain ya kan. Nah, kalian masih bisa lihat pertumbuhannya, tapi ketika dia misalkan menjauh, jarang main sama kalian, jarang kelihatan sama kalian lagi, terus tiba-tiba kalian bertemu sama orang itu lagi, kalian nggak bakal nyangka orang itu bakal jadi seperti apa sikapnya, sifatnya bakal seperti apa, walaupun kalian dulu pernah bermain bareng gitu tuh. Jadi gitu. Terus bullying ini juga ada beberapa tipe bullying, diantaranya ini ada bullying secara verbal, terus ada bullying secara fisik ya seperti memukul gitu, terus ada bullying secara rasional atau sosial, tentang sosial dia gitu tuh. Terus ada juga bullying elektronikal atau bullying cyber yang dilakukan melalui HP atau smartphone yang lainnya, era-era cyber digital, melalui Facebook atau apa gitu, melalui sosmed seperti kayak gitu. Kemudian di perihal bullying ini juga banyak dampak negatifnya yang telah saya jelaskan sebelumnya. Juga
apa sih efek samping dari bullying ini? Ada yang menyimaknya tadi trauma ya, trauma berkepanjangan. Dan coba dari kalian ada nggak cara dari diri apa ya, untuk diri kalian sendiri untuk menghindari hal bullying ini gitu? Jangan berteman. Ya boleh, jangan berteman. Cara kalian untuk menghindari hal bullying ini, untuk menghindari dibully sama seseorang, ada nggak? Kalian punya caranya nggak? Cara seseorang pasti beda-beda, nggak bakal sama kan ya. Nah ketika misalkan tadi siapa yang pernah membuli? Harun ya? Harun pernah membuli. Nah ketika Harun dibully, misalkan ketika Harun dibully sendiri, Harun akan melakukan hal apa supaya Harun ini nggak dibully gitu sama orang itu? Cara pembelaan diri Harun itu apa yang bakal Harun lakuin? Nah, serah, maksudnya? Diam di rumah. Ya bisa diam di rumah. Terus? Hah? Kalau murung itu efek samping. Efek samping dari pembulian itu sendiri gitu. Nah ini untuk pembelaan diri kalian gitu, menghindari hal-hal terjadinya bullying ini gitu. Jangan mendekati yang membuli. Ya jangan mendekati yang membuli. Terus bisa menjauhi lingkungan yang sekiranya itu tidak cocok dengan kalian gitu. Bisa memilih-milih teman ya, atau tidak dengan tampil yang apa ya, tampil berlebihan gitu, tampil berlebihan atau membawa uang banyak, bisa jadi itu yang bikin kalian dibully karena membawa uang yang terlalu banyak ke sekolah gitu, yang akhirnya kalian dimanfaatkan dan dibully. Juga dari penampilan kalian, bisa dari penampilan kalian yang terlalu berlebihan atau yang berasa sosokan gitu ya dalam sekolah, itu bisa jadi penyebab kalian gitu. Hindari hal itu gitu tuh, untuk supaya enggak terjadi dibully sama orang lain gitu. Terus juga ada apa lagi Cok selain hal itu? Bisa kalian dengan cara bersikap tenang ketika ada yang, jangan ngerasa takut. Soalnya kenapa? Ketika kalian merasa takut, orang yang membuli itu akan apa ya? Akan senang gitu, akan seenaknya dan lebih merasa senang karena kalian takut sama dia yang ngebulinya gitu. Itu kan yang Harun rasakan kan, ketika seorang yang Harun bully dia ngerasa takut, jadi asa aing panggagahna gitu kan. Iya. Nah jadi kalian cukup tenang, jangan ngerasa itu. Dekati orang keramaian kalau bisa. Kalau ketika ada yang membuli, dekati orang keramaian atau orang dewasa yang ada di sekitar kalian untuk menghindari pembulian itu sendiri. Dan kalian lagi di lingkungan sekolah, ada yang membuli kalian bisa mencari orang dewasa di lingkungan sekolah kalian atau mendekati guru gitu tuh, guru kalian. Dan bisa dengan, kalau kalian di luar, bisa dengan cara kalian diam aja, nggak mau cerita, nggak mau ngomong sama orang tua, sama guru, nggak mau ngomong. Jangan, kalian nggak mau ngomong karena kalian takut. Karena takut lebih dari itu lagi gitu. Kalau kalian berbicara salah, lebih baik kalian berbicara, minta perlindungan gitu tuh sama itu, dan insya Allah hal itu akan segera dibereskan gitu tuh sama orang tua ataupun guru yang kalian laporkan itu. Kalau di sekolah kan ada guru BK kan biasanya, ya bisa ke guru BK kalian cerita. Nah guru BK itu ya mempunyai asas-asas itu ya, asas kerahasiaan tadi. Selama kalian berbicara di situ ya, informasi yang kalian ceritakan di dalam ya gak bakal diusahakan, gak bakal sampai bocor keluar, hanya orang-orang yang di dalam yang tahu. Jadi kerahasiaan kalian tetap terjaga. Jadi
buat kalian, jangan pernah takut, jangan pernah ngerasa was-was ketika kalian dipanggil guru BK. Bekasi guru BK. Guru BK itu sebagai teman kalian itu di sekolah. Jangan ada yang takut nggak di sini sama guru BP atau guru BK di sekolah? Iya. Ya, takut. Kenapa? Takut kenapa, Harun? Iya. Hah? Tak. Takut kenapa? Ya, takut karena di Takut Harun. enggak ya. Jadi jangan takut lagi ya. Soalnya guru BP itu ya sebagai bestie kalian gitu, anggap teman aja gitu tuh. Kalian kalau misalkan istirahat, kalau ada apa-apa masalah di rumah atau apa, ke ruang BP aja bisa cerita kalian, bisa cerita, bisa ngobrol bareng gitu sama guru BK-nya itu gitu. Anggap aja teman kalian. Insya Allah kok dijaga rahasia kalian. Jadi sampai sini kalian paham? Nah, baik. Mungkin cukup itu yang bisa saya berikan. Sebelumnya mohon maaf juga dan terima kasih untuk kalian. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan kita kali ini, bisa kalian memberikan pesan dan kesan selama kegiatan ini, dipersilahkan. Ya tentang kegiatan ini atau boleh tentang apa aja yang kalian rasakan saat ini gitu. Ya cukup perwakilan karena waktu juga semakin malam, kalian ada kegiatan lain gitu. Cukup perwakilan aja gitu, silakan 2 orang dari kalian. Bebas kan? Bebas. Pesan sama Pesan dan kesan. pesan. Bebas ya kan? Iya bebas. Jangan membuli sesama teman. Kesannya untuk kegiatan ini iya pesan kalian untuk kegiatan ini. Pesan yang ingin kalian sampaikan tentang kegiatan ini gitu kan. Nanya. Ya, itu pesan. Pesan. Ya. Pesan kayak gimana? Kan tadi gitu. Nanya di sana. Pesannya kemana? Pesan. Oh, pesan. Pesan ya? Iya. Pesan. Pesan. Boleh pesan untuk diri saya gitu.